المجرين في سبيله بالجنة التي نعيم مقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا إلى صراط مستقيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسهم. Al-ayah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya dan kepada para hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan modal iman dan takwa yang sesungguhnya, kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam rangka menyambut datangnya bulan Muharram ini, tak ada ungkapan yang patut kita ekspresikan selain ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih meningkatkan ibadah dan amal saleh. Dengan datangnya tahun baru Hijriah ini, berarti usia kita bertambah tua dan sekaligus sisa hidup kita semakin berkurang dan semakin mendekati titik kematian. Menyongsong datangnya tahun baru Hijriah ini, marilah kita melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Sebab seberapa jauhkah ketaatan yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama masa 1 tahun ini? Apakah kebaikan dan amal saleh yang telah kita lakukan selama ini lebih banyak daripada keburukan dan kemaksiatan, atau malah masih sebanding dengan antara keduanya, atau bahkan amal saleh kita lebih sedikit daripada amal keburukan? Maka dengan datangnya tahun baru Hijrah ini, kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tekan sekecil mungkin kemaksiatan dan kemungkaran, atau bahkan kita tinggalkan sama sekali, agar tahun yang kita lalui lebih baik dari yang kemarin, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, bukan malah sebaliknya. Dan terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, marilah kita senantiasa memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita usahakan untuk menutupinya dengan kebaikan dan amal soleh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, kiranya menjadi sesuatu yang penting untuk menengok ke belakang, mengenang kembali sejarah dari perjuangan Nabi SAW untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita, serta semangat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menyampaikan misi kerasulan dan dakwah Islamiyah, Rasulullah SAW dan para sahabat banyak mengalami rintangan dan ancaman. Kaum kafir Quraisy sengaja mengintangi dakwah beliau dengan berbagai cara. Mereka menghina, mencaci, menyiksa para sahabat beliau, bahkan sampai mengancam akan membunuh beliau SAW. Semua itu dilancarkan untuk menghalangi dan menghentikan dakwah beliau, dan agar mereka yang telah memeluk agama Islam kembali kepada ajaran nenek moyang mereka dan menyembah berhala. Namun dengan berbagai rintangan, bujuk rayu sampai ancaman yang dilancarkan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak mempengaruhi semangat mereka dalam memperjuangkan agama Allah, dan sedikit pun tidak mengendorkan semangat dan menggoyahkan iman mereka. Semakin banyak rintangan yang dilancarkan, justru semakin kuat dan bertambah banyak pengikut ajaran agama Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah beserta para sahabat beliau. Semakin hari, semakin tidak surut upaya kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dan merintangi serta menyakiti perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Apalagi mereka menyaksikan bahwa pengikut Nabi itu semakin banyak saja. Berbagai upaya dan serangkaian strategi jahat untuk menghabisi Nabi dan pengikutnya semakin dahsyat dan mengkhawatirkan. Dan bahkan mereka telah sepakat untuk menangkap dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah.
Dalam situasi yang amat genting dan kritis ini, beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar berhijrah ke Madinah secara massal. Hijrah pada waktu itu bukan lagi merupakan suatu peristiwa atau sukarela, tetapi merupakan perintah yang harus dipatuhi. Lalu berhijrahlah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan para sahabat-sahabatnya menuju kota Yatsrib, yang akhirnya kota tersebut diubah oleh Rasulullah dengan nama Madinatul Munawwarah. Dalam perjalanan hijrah ke kota Madinah, beliau tiba di Kuba. Langkah yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid di sana dan kemudian dikenal sebagai Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali didirikan oleh umat Islam. Setelah beliau sampai di Madinah, langkah awal beliau juga membangun masjid di sana yang dikenal dengan Masjid Nabawi sebagai tempat peribadatan dan sentral perjuangan umat Islam. Beliau kemudian mempersaudarakan antara sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah yang disebut sahabat Muhajirin dan sahabat yang menampung sahabat yang berhijrah di Madinah yaitu sahabat Ansar. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Demikian sekilas gambaran singkat tentang sejarah peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Hijrah yang beliau tempuh bersama para sahabatnya, hijrah ke Madinah itu bukan berarti beliau mengalami kekalahan dan tersingkir bersama para sahabatnya, tetapi peristiwa hijrah itu merupakan bagian dari strategi beliau untuk berdakwah, menyebarkan Islam dan membangun umat dalam skala yang lebih luas. Itulah antara lain pelajaran yang amat berharga yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah. Maka merupakan pilihan yang tepat dan penetapan yang pas titik tolak dimulainya tahun baru atau kalender umat Islam dari peristiwa hijrah ini. Pilihan dan penetapan yang ditetapkan oleh Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab atas usulan Ali bin Abi Thalib. Pilihan itu sangat tepat karena peristiwa hijrah itu menggambarkan perjuangan yang gigih, pantang menyerah. Selain itu, peristiwa hijrah seolah-olah merupakan garis pemisah antara kebatilan dan kebenaran. Juga peristiwa itu diibaratkan sebagai jembatan yang menjembatani antara kedua periode perjuangan, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Dengan demikian, hijrah merupakan keharusan dan kelanjutan perjuangan, bukan lari atau meninggalkan gelanggang perjuangan. Dan kenyataannya memang demikian. Peristiwa hijrah memberikan harapan dan keberhasilan atau kemenangan perjuangan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa hijrah merupakan tonggak perjuangan atau fajar kemenangan yang menentukan kemenangan berikutnya dari perjuangan Rasulullah SAW. Dan sebagai titik awal dari kebangkitan dunia Islam, pantaslah jikalau kelak di akhirat sahabat Muhajirin dan Ansar mendapat jaminan surga sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Yang artinya orang-orang yang terdahulu pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Quran surat At-Taubah ayat 100. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtaha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab." Artinya, maka orang-orang yang berhijrah yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Quran surah Al-Imran ayat 195. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat meneladani dan mengambil pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrah itu, sehingga keimanan kita semakin kuat dan semangat perjuangan kita di jalan Allah tak mudah luntur dan putus di misi Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي وفقنا لأداء الجموع والجماعات وهدانا إلى سبيل اكتساب أكمل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ما تعاقب الأوقات والساعات. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجموع والجماعات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات ويا كاشف البلية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.